Hai, Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Bu Dewi doakan semuanya sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Tentang apa ya? Nah, pertama tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Yang kedua, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ada yang sudah belajar? Nah, kalian sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari angka-angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, angka-angka yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri atau angka 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK melalui angka-angka di bawah ini. Nah, melalui angka 12, kemudian 32 dan 30. Pertama, kita mencari faktorisasi primanya dulu dengan menggunakan pohon faktor, mulai dari 12. 12 dibagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membaginya adalah 2. Nah, hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Masih bisa dibagi? Sudah tidak ya? Nah, kita lanjutkan ke angka 32. 32 angka genap, maka bisa dibagi dengan bilangan prima genap yaitu 2. Hasilnya adalah 16. Kemudian 16 dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 8. Setelah itu 8 masih bisa dibagi dengan bilangan prima lagi, yaitu angka 2. Hasilnya adalah 4. Nah, dan 4 bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 2. Kita lanjutkan ke angka 30. Nah, 30 bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 15. Kemudian 15 bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 3. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 sudah merupakan bilangan prima ya. Jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, setelah itu kita tulis faktorisasi primanya. Nah, 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini angka 2-nya ada 2. 2 kali 2. Maka bisa kita ringkas dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 32 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 5 kali. Jadi bisa kita tulis faktorisasi prima bilangan 32 adalah 2 pangkat 5. Kemudian kita lanjutkan bilangan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, kita sudah mencari faktorisasi prima bilangan dari semua bilangan ini ya. Nah, lantas bagaimana mencari FPB dan KPK? Nah, untuk mencari FPB, caranya sangat mudah, yaitu dengan mencari perkalian faktor yang sama, kemudian pangkatnya terkecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa 30, kemudian 32, dan 12 memiliki angka faktor yang sama yaitu 2. Nah, faktor persekutuannya itu adalah angka 2. Maka kita ambil angka 2 sebagai FPB-nya. Nah, tapi jangan sampai di situ. Kita harus mengamati mana pangkat yang paling kecil. Nah, di sini angka 12, 2-nya berpangkat 2. Kemudian angka 32, 2-nya berpangkat 5. Sedangkan 30 hanya 2 saja, 2-nya pangkat 1. Maka kita ambil FPB-nya adalah angka 2
pangkatnya 1, yaitu 2. Kemudian cara mencari KPK-nya. Nah, bagaimana ya? Dengan cara perkalian semua faktor dan yang memiliki pangkat terbesar. Nah, jadi bilangan faktor dari semua bilangan kita tulis ya. Nah, ada di sini 12 ada angka 2 dan 3. Kemudian 32 ada angka 2, angka bilangan faktornya. Kemudian 30 ada angka 2, 3, dan 5. Maka kita tulis semuanya angka 2, 3, dan 5. Nah, tapi di sini kita lihat pangkat mana yang paling besar dari angka-angka yang sama. Di sini dari angka 2. Nah, 12 pangkatnya 2, 32 pangkatnya 5, dan 30 pangkatnya 1. Nah, kita ambil pangkatnya yang terbesar, yaitu 2 pangkat 5 kali 3 kali 5. Nah, setelah semua bilangannya ditulis, maka kita cari pangkat yang paling besar. Nah, berapa ya 2 pangkat 5 kali 3 kali 5? Nah, hasilnya adalah 480. Nah, begitu caranya mencari FPB dan KPK. Nah, lantas sebenarnya kita mencari FPB dan KPK itu untuk apa ya? Nah, kita akan mencari tahu apa kegunaan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari dalam contoh berikut. Nah, Bu Dewi bacakan ya. Ali berenang 10 hari sekali. Budi berenang 15 hari sekali. Sedangkan Amir berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya sama-sama berenang pertama kali pada tanggal 1 Maret 2016. Mereka akan berenang lagi pada tanggal berapa? Nah, kita mulai pembahasannya. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu kalimat matematikanya. Ali sama dengan 10 hari. Budi sama dengan 15 hari sekali. Dan Amir sama dengan 20 hari sekali. Nah, pertama kita cari faktorisasi prima dari 10, 15, dan 20. Nah, 10 faktorisasi primanya adalah 2 dan 5. Kemudian 15 faktorisasi primanya adalah 3 dan 5. Nah, kemudian 20 kita cari. Nah, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, kita tulis faktorisasi primanya. Nah, 10 sama dengan 2 kali 5. Kemudian 15 sama dengan 3 kali 5. Sedangkan 20, karena ini 2-nya ada 2, nah maka 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, untuk mencari tahu kapan lagi mereka bisa bertemu, nah, kita menggunakan apa? Ayo, yang kita cari FPB atau KPK? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, yang kita cari adalah KPK. Nah, tadi bagaimana caranya? Nah, semua bilangan kemudian dicari pangkatnya yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Nah, jadi mereka akan bertemu 60 hari lagi. Nah, kita bisa nulis mereka akan berlatih berenang bersama 60 hari lagi. Nah, berarti tanggal 1 Maret ditambah 60 hari sama dengan 30 April tahun 2016. Nah, itu manfaatnya kita mengetahui KPK. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Ini ya, Bu Darsi membeli 30 kue bolu, kemudian 45 kue lapis, dan 60 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyak kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut adalah titik-titik kotak. Nah, kita mulai pembahasannya. Kita menulis kalimat matematikanya dulu. Nah, kue bolu sama dengan 30. Kue lapis 45. Kue donat sebanyak 60.
Nah, kita cari faktorisasi prima dari masing-masing angka. 30, 45, dan 60. Berapa ya? 30. Nah, 30 angka genap bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, kemudian angka selanjutnya yaitu 45. Nah, 45 karena ini angka ganjil ya. Nah, bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, angka yang terakhir yaitu 60. Nah, 60 angka genap, maka bisa kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 15, dan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, kita tulis di bawahnya faktorisasi prima bilangannya masing-masing. 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Sedangkan 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Dan 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, tentu ini adalah salah satu manfaat dari mencari FPP. Nah, tadi caranya bagaimana? Cari angka yang sama. Nah, faktorisasi persekutuannya dari masing-masing bilangan, kemudian yang pangkatnya terkecil. Yaitu berapa? 3 dan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sehingga banyak kotak terbanyak yang diperlukan oleh Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut adalah 15 kotak. Nah, sampai di sini sudah jelas? Nah, sudah ya. Nah, kita sudah mengetahui apa itu KPK dan FPP dan juga manfaatnya sehari-hari. Nah, sudah ya. Itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.